Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 431 sebuah mahakarya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kemanapun Liu Manman memandang, semua orang tercengang, tidak bergerak seolah-olah titik akupuntur mereka telah disadap. Pemandangan itu sangat sunyi, dan bahkan seolah-olah dia bisa mendengar suara gukin yang menetes dari jari Baimu. Kelompok anak muda di bidang sastra dan seni di antara generasi kedua yang paling kaya di Yangcheng ini selalu memiliki rasa superioritas anak muda di Yangcheng. Piano, catur, kaligrafi dan lukisan, pembacaan puisi, tari kungfu, del, semuanya sangat bagus. Baimu dan Luo Yunyang, dua dari 10 master muda terbaik di Tiongkok Selatan, juga dikenal sebagai master piano dan lukisan. Namun, malam ini, seorang pejuang vulgar, dengan sikap destruktifnya, menghancurkan harga diri di hati mereka. Luo Yunyang dan Baimu dikalahkan satu demi satu, dan tidak ada yang berani menantang Chu Chen lagi. Lingkaran tingkat tinggi mereka dihancurkan oleh seorang pejuang. Tuan Baimu, pada saat ini, seorang wanita muda dan cantik berjalan dengan cepat, memegang tangan Baimu, dan berkata dengan suara prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja? Saya akan membawamu ke rumah sakit." Baimu menggelengkan kepalanya, berdiri, dan memandang Luo Yunyang. "Kita semua meremehkan musuh malam ini." "Itu benar," Luo Yunyang berkata dengan suara yang dalam. "Siapa yang menyangka bahwa Chu Chen, seorang seniman bela diri yang vulgar, akan mahir melukis dan bermain piano pada saat yang bersamaan. Namun, dengan latar belakang kedua keluarga kami, tidak ada yang bisa mengalahkan Chu Chen." Keduanya saling memandang dan mencapai konsensus pada saat bersamaan. Tempat yang hilang malam ini harus dipulihkan. Setiap orang yang hadir juga dengan bijak tidak menyebut Chu Chen lagi. "Astaga, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku harus mengambil langkah maju." Dia tidak malu tinggal di tempat ini malam ini. Baimu pun segera pergi. "Saudari, bisakah kita mengatakan bahwa pesta malam ini dirusak oleh Chu Chen?" Liu Qianqian kembali sadar dan berkata dengan hampa, "Kita belum mencapai tujuan kita. Nama Chu Chen akan bergema di lingkaran ini." Liu Manman berbisik, "Saya merasa Chu Chen mungkin benar-benar memiliki akses ke peta misterius surga." Dalam benak Liu Manman, Chu Chen menggambar Feng King Huang. Kedua makhluk abadi itu sedang kesurupan. Mata Liu Manman menunjukkan ledakan kerinduan dan harapan. Tentu saja, dia ingin mempelajari keterampilan melukis yang begitu ajaib. Namun, Liu Manman tahu betul bahwa keterampilan melukis di banyak sekolah di dunia lukisan adalah rahasia. Apalagi keterampilan melukis ajaib seperti Double Immortals Enchanted, lebih lanjut tidak mungkin untuk mengajarkannya padanya. "Qian, tolong panggil Paman Guan untuk datang dan minta dia membawa peralatan, membingkai lukisan ini dan mengambilnya kembali." Mata Liu Manman tertuju pada lukisan itu lagi. Ini adalah satu-satunya lukisan yang pernah dia lihat yang menggunakan dua dewa. Mungkin intisari, pintu masuk dewa ganda, dapat dipetik dari karya-karya yang dilukis dengan teknik melukis pintu masuk. Semua orang di pesta itu pergi satu demi satu. Chu Chen dan Xia Bei sudah sampai di tempat parkir. "Saudara Chen, saya tidak sedang bermimpi.
Xia Bei akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya dan sangat bersemangat. Kamu benar-benar mengalahkan dua tuan muda Tianan berturut-turut. Chu Chen meliriknya dan berkata, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kamu tidak tahu, lingkaran ini cukup terkenal di Yancheng, dan semua orang di dalamnya sombong. Meskipun mereka juga termasuk di antara 10 tuan muda Tianan, Bai Mu pernah berkata di depan umum bahwa dia meremehkan orang-orang di prefektur Ningxi karena orang-orang itu mereka hanya tahu cara menghasilkan uang, dan gaya mereka terlalu rendah. Xia Bei berkata, meskipun mereka bangga, mereka memiliki modal untuk bangga. Tetapi saya tidak menyangka mereka akan jatuh di depan saudara Chen malam ini. Hahaha. Xia Bei sangat bersemangat. Mereka yang tidak tahu mengira dia telah mengalahkan Bai Mu dan yang lainnya. Ayo mengemudi. Chu Chen duduk di dalam mobil, melamun. Dibandingkan mengalahkan Bai Mu dan lainnya, Chu Chen lebih tertarik pada peta misterius surga yang disebutkan oleh Liu Manman. Salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok. Namun, meskipun lukisan Tiongkok kuno ini memasuki pasar Yancheng, dia tidak punya cara untuk mendapatkannya. Menurut Chu Chen, jika peta rahasia muncul, kemungkinan jatuh ke tangan keluarga Liu sangat tinggi. Jika saatnya tiba, carilah lagi saudari Liu Manman untuk melihat 10 lukisan Tiongkok kuno yang legendaris ini. Mobil itu melaju pergi. Di lantai pertama klub, beberapa orang berkumpul. Yang mengejutkan, itu adalah Bai Mu, Luo Yunyang dan lainnya. Orang-orang yang mengikuti makan malam melukis malam ini belum juga berangkat. Bai Mu, ceritakan rencanamu. Luo Yunyang berkata dengan wajah dingin. Tadi tidak nyaman di depan Manman, tapi sekarang kamu bisa berbicara langsung. Bai Mu melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang bisa menginjak-injak lingkaran kita sesuka hati. Apa yang dilakukan Chu Chen malam ini pasti akan ada harganya. Tentu saja, Chu Chen dikenal sebagai penguasa Nanquan. Dalam istilah kekuatan, kami sangat sulit untuk membalas terhadap Chu Chen. Jadi kami akan menggunakan warisan keluarga kami untuk memberikan pukulan yang menyakitkan kepada Chu Chen. Saya akan kembali dan meminta kepala lutir toko piano keluarga Bai saya untuk mengambil tindakan dan menantang Chu Chen untuk duel gukin lainnya. Demikian pula, Bai Mu memandang Luo Yunyang. Saya harap keluarga Luo tidak melakukannya ada keberatan. Lagi pula, kita semua saya tidak tahu detail Chu Chen. Jika saya ingin membalas dendam, saya harus menggunakan kekuatan yang paling kuat. Tidak masalah, Luo Yunyang berkata. Saya akan meminta pelukis medali emas dari studio lukisan untuk mengambil tindakan. Juga, Chu Chen mahir dalam 2 bidang piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Saya kira dia pasti telah mencapai sesuatu dalam 2 bidang lainnya. Bai Mu berkata, kami bertanya kepada Tuan Liao, Raja Catur dan ahli kaligrafi Tianan, untuk mengambil tindakan dan menyiapkan 4 arena lawan Chu Chen secara terbuka. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui berita tentang lukisan kuno itu. Bai Mu mengangkat sudut mulutnya dengan lembut. Kita bisa menyebarkan berita bahwa lukisan kuno itu akan muncul pada saat kita menantang Chu Chen. Bisa juga menarik berita tentang lukisan kuno yang sebenarnya. Aku tidak punya masalah, kata Luo Yunyang. Matanya bersinar penuh gairah. Sebagai perbandingan,
lukisan kuno misterius itu bahkan lebih menarik baginya. Keluarga Luo bertekad untuk memperoleh lukisan kuno. Waktunya untuk menantang Chu Chen. Luo Yunlong bertanya. Baimu merenung sejenak. Dalam 3 hari, saya punya pertanyaan. Li Lejing berkata saat ini, bagaimana jika Chu Chen tidak menerima tantangan kita? Chu Chen juga orang biasa, dan dia pasti ingin mengejar ketenaran dan kekayaan. Baimu berkata dengan ringan, dalam 3 hari, kami menyebarkan kompetisi ini ke seluruh internet, memberi Chu Chen sejumlah tekanan opini publik dan memaksanya untuk menerima tantangan itu. Kedua, masing-masing dari kita mengeluarkan alat tawar-menawar, yang bisa berupa gukin, lukisan, barang antik, del, itu harus berharga, dan menggunakannya untuk memikat Chu Chen, memberitahunya bahwa sebagai selama dia bisa menang, ini akan menjadi miliknya. Senyuman muncul di wajah Baimu, semakin tinggi nilai chip kita akan semakin menarik bagi Chu Chen, tetapi Chu Chen tidak akan pernah menang. Audio milik Beberapa Software orang mengangguk. Channel. Selain itu, ada satu hal lagi. Mata Baimu bersinar dengan cahaya seperti pisau, dan dia berkata perlahan, orang yang berdiri di samping Chu Chen malam ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Xia Bei. Tuanmu, ini mudah untuk diselesaikan. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Semua orang segera berbicara, dengan ekspresi santai, dan jelas bahwa mereka tidak menganggap serius Xia Bei sama sekali. Kirim pesan ke Xia Bei dan minta dia memarahi Chu Chen di depan umum. Baimu tersenyum, jauhkan dirimu sepenuhnya dari Chu Chen dan katakan padanya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Xia. Jika tidak, lingkaran kita akan bergabung. Kekuatan pasti akan memberikan pukulan berat pada keluarga Xia. Dalam hal koneksi dan kekuatan, beraninya keluarga Xia menyinggung kita. Ya, keluarga Xia sebagian besar bergerak di industri farmasi. Meskipun berbeda dari kami, dengan kekuatan beberapa keluarga kami, masih tidak ada masalah untuk memperbaiki keluarga Xia. CK, aku ingin melihat apa pilihan Xia Bei saat menghadapi masalah ini. Ayo pergi sendiri. Semua orang pergi. Sekitar setengah jam kemudian, di lantai 6 klub, Liu Manman mengamati lukisan Phoenix Qiu Huang yang ditinggalkan oleh Chu Chen dengan penuh perhatian. Semakin dia melihatnya dengan hati-hati, semakin dia terkejut di matanya. Di sisi lain, Liu Qianqian sedang duduk dalam posisi yang sama dengan Chu Chen yang baru saja bermain piano. Jari-jarinya bergerak cepat, dia ingin bermain piano Liu Manman, tapi Liu Manman menolak. Sangat tampan, Liu Qianqian menghela nafas. Terdengar suara langkah kaki di luar. Seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan tang berjalan dengan cepat. Paman Guan, ini, Liu Qianqian melambai, tabung Willow. Seorang tetua yang sangat senior dari keluarga Liu, keterampilan medisnya tidak terlalu baik, tetapi penelitiannya tentang kaligrafi dan lukisan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Paman Guan, lihat gambar Phoenix mencari Phoenix ini. Liu Manman mengangkat kepalanya. Senyuman muncul di wajah Liu Guan. Manman, jika Anda mendesak saya untuk datang ke sini terburu-buru, apakah Anda melakukan perjalanan khusus agar saya dapat melihat karya anak laki-laki dari keluarga Luo itu? Saya telah membaca karyanya,
dan mereka memang termasuk yang terbaik di kalangan generasi muda. Namun di seluruh dunia kaligrafi dan seni lukis masih belum populer. Paman Guan, kamu akan tahu hanya dengan melihatnya. Liu Qianqian juga berjalan mendekat. Dia sedikit penasaran dengan apa yang akan dikatakan Paman Guan tentang lukisan Chu Chen. Liu Guan menatap Liu Qianqian dengan heran. Qianqian, apakah kamu juga tertarik melukis? Liu Qianqian tersenyum dan berkata, Paman Guan, lihat dulu. Liu Guan tidak menganggapnya serius. Melangkah maju, menunduk, dan berkata dengan santai sambil tersenyum, sejujurnya, di dunia kaligrafi dan seni lukis saat ini, semakin sedikit karya baru yang menarik perhatian saya. Suara pipa Willow berhenti tiba-tiba. Dia berdiri tak bergerak, menatap gambar burung phoenix yang memohon burung phoenix. Bola mata terbuka semakin lebar, lama sekali. Liu Guan merasa bersemangat dan mengambil satu langkah ke depan untuk mengamati lukisan itu dari dekat. Melihat pemandangan ini, Liu Qianqian tidak bisa menahan tawa. Paman Guan, bisakah lukisan ini menarik perhatianmu? Liu Guan tidak menjawab. Pikirannya benar-benar tertarik dengan lukisan Phoenix Seeking the Phoenix ini. Liu Qianqian ingin berbicara, tetapi terhenti oleh tatapan tajam Liu Manman. Liu Qianqian tidak berani mengatakan apapun. Jika dia ingin menyalahkannya, dia berlari 3 detik lebih lambat ketika dia baru lahir. Dia membiarkan Manman menjadi saudara perempuannya dan mengambil semua bakat dan bakatnya. Kesunyian, 10 menit, Liu Guan akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Liu Manman. Manman, master Tiongkok mana yang melukis lukisan ini? Saya bahkan tidak tahu teknik melukisnya. Sebenarnya ada master Tiongkok yang belum pernah saya lihat di dunia kaligrafi dan seni lukis. Karya seorang master nasional, Liu Manman dan Liu Qianqian saling berpandangan. Paman Guan, kamu membacanya dengan benar, Liu Qianqian berseru. Level lukisan ini pasti milik seorang master nasional. Liu Guan berkata, Anda sebenarnya mengundang seorang master nasional untuk melukis di pesta Anda malam ini. Jika Anda mengetahuinya, saya akan datang untuk ikut bersenang-senang. Ini hanyalah sebuah karya yang dilukis oleh seorang pemuda dalam 10 menit, Liu Qianqian berkata dengan hati-hati. Apa? Liu Guan membuka matanya lebar-lebar dan segera tersenyum. Qianqian, kamu tidak bisa berbohong padaku. Tidak mungkin bagi master nasional manapun untuk menyelesaikan lukisan Phoenix mencari Phoenix dalam 10 menit. Dalam 10 menit, kamu bisakah melukis burung phoenix? Atau bisakah kamu melukis burung phoenix? Liu Manman berkata, bagaimana jika tangan kiri menggambar burung phoenix dan tangan kanan menggambar burung phoenix? Mendengar ini, Liu Guan terkejut dan menatap Liu Manman untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat lukisan itu dengan serius lagi. Nafas Liu Guan berangsur-angsur menjadi sedikit lebih cepat. Apakah ini? Mata Liu Guan tiba-tiba menatap Liu Manman dengan penuh semangat. Dia ingin mendapatkan jawaban dari Liu Manman. Kedua makhluk abadi itu sedang kesurupan. Liu Manman mengucapkan setiap kata. Kami akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dahi Liu Guan sepertinya dipenuhi guntur. Teknik melukis dua dewa mempesona
yang legendaris. Itu benar-benar ada. Liu Guan mengambil potongan Phoenix mencari Phoenix ini dengan tangan sedikit gemetar. Ini, milik, sebuah mahakarya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bab 432. Balas dendam marah, sebuah mahakarya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika evaluasi Liu Guan terhadap Feng Qiu Huang naik ke tingkat ini, Liu Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karya yang diwariskan secara turun-temurun hanya bisa dilukis oleh para elit negara. Apakah pencapaian kaligrafi dan lukisan Chu Chen begitu tinggi? Liu Manman relatif tenang. Menurutnya, ada alasan penting lainnya mengapa lukisan Phoenix Seeking the Phoenix yang diselesaikan hanya dalam waktu 10 menit ini dinilai oleh Paman Guan sebagai mahakarya yang diturunkan dari generasi ke generasi, dua dewa yang hilang keterampilan melukis yang menakjubkan muncul kembali di dunia. Liu Guan sangat bersemangat seolah-olah dia telah melihat harta karun langka, dan dia tidak bisa meletakkannya untuk lukisan itu. Setelah beberapa saat, Liu Guan dengan hati-hati meletakkan lukisan itu. Tulisan tangan siapa lukisan ini? Liu Guan benar-benar tidak percaya bahwa dia akan menjadi seorang pemuda. Paman Guan seharusnya sudah mendengar nama ini beberapa hari terakhir ini. Liu Manman berkata, Master Tinju Selatan, Chu Chen. Apakah itu dia? Ekspresi Liu Guan sangat terkejut, dan dia segera menjadi bersemangat. Pantas saja guru Chu Chen disebut Dewi Tiongkok. Teknik melukis Dewa Ganda, Chu Chen pasti telah diajarkan kepadanya olehnya. Para suster saling memandang. Paman Guan sepertinya lebih memperhatikan Tuan Chu Chen. Hei, kawan, Paman Guan. Bingkai lukisan ini, Liu Manman berkata, saya telah membeli lukisan ini dari Chu Chen. Saya akan memberikan lukisan ini kepada kakek saya pada hari ulang tahunnya. Itu pasti akan menjadi hadiah ulang tahun favorit lelaki tua itu. Tidak diragukan lagi. Liu Guan berkata, mohon tunggu sebentar. Spesifikasi alat yang saya bawa tidak cukup tinggi untuk layak mendapatkan Feng Qiu Huang ini. Ayo pergi lagi. Setelah mengatakan itu, Liu Guan berbalik dan pergi. Liu Qianqian mengelus keningnya tanpa daya. Kakak, apakah kita harus menunggu 1 jam lagi? Saya tidak bisa menahannya. Paman Guan memiliki sikap seperti ini terhadap karya kaligrafi dan lukisan. Ini salah saya karena saya tidak menjelaskan kepadanya sebelumnya. Liu Manman juga merentangkan tangannya tanpa daya. Setelah Xia Bei mengirim Chu Chen kembali, dia berbalik dan berjalan pulang. Saat mobil hendak kembali ke rumah Xia Bei, tiba-tiba lampu beberapa mobil di pinggir jalan menyala, menghalangi jalan Xia Bei. Wajah Xia Bei sedikit berubah saat memikirkan apa yang terjadi malam ini. Xia Bei diam-diam memegang kemudi. Kamu tidak berani memprovokasi saudara Chen. Apakah kamu akan melampiaskan amarahmu padaku? Xia Bei melihat sekeliling dan melihat tidak ada senjata di dalam mobil. Yang membuat Xia Bei merasa sedikit lebih tenang adalah tidak ada preman tangguh yang muncul, melainkan beberapa anak muda yang familiar. Semuanya generasi kedua kaya yang menghadiri pesta malam ini. Tepatnya, ada beberapa orang yang ikut makan dan melukis, termasuk Li Lejing.
Xia Bei diam-diam memperkirakan bahwa kebugaran fisiknya telah meningkat pesat sejak dia aktif berolahraga baru-baru ini. Menghadapi orang-orang ini, jika dia berusaha keras untuk melawan, dia tidak akan dipukuli terlalu parah, dan pihak lain mungkin tidak akan bisa bersenang-senang. Memikirkan hal ini, Xia Bei menjadi sangat tenang. Cukup membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Tuan Muda Jing, sungguh suatu kebetulan. Xia Bei pertama kali berbicara secara proaktif sambil tersenyum. Bukan kebetulan kami menunggumu begitu lama. Li Lejing mencibir dan mendatangi Xia Bei tanpa menyembunyikan sikapnya. Xia Bei, aku sudah lama menunggumu untuk memberimu nasihat. Saat ini, kita harus menjauhkan diri dari Chu Chen. Jika tidak, kita tidak dapat menjamin apakah beberapa tindakan kita terhadap Chu Chen akan mempengaruhi keluarga Xia. Wajah Xia Bei sedikit berubah. Tuan Muda Jing, apa maksudnya ini? Apa kamu tidak mengerti? Kalau begitu aku akan lebih berterus terang. Li Lejing berkata dengan dingin. Pertama, besok kita akan mendengar berita tentang penarikan modal keluarga Xia dari Beichen Pharmaceutical, yang bekerja sama dengan kamu dan Chu Chen. Kedua, jika Anda memarahi Chu Chen beberapa kali di depan umum, maka keluarga Xia secara alami akan aman. Ketiga, setelah melakukan dua hal di atas, lihat lebih dekat apa yang akan dilakukan Chu Chen jika dia menyinggung kita. Karena itu, Li Lejing mengabaikan reaksi Xia Bei. Kamu hanya punya satu malam untuk memikirkannya. Setelah masuk ke dalam mobil, Li Lejing memandang Xia Bei sambil tersenyum. Jika ayahmu dan Chu Chen jatuh ke air pada saat yang sama, siapa yang akan kamu pilih untuk diselamatkan? Beberapa mobil sport melaju kencang. Xia Bei berdiri di sana, mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan menggunakan keluarga Xia untuk mengancamnya. Selama dia tidak memutuskan hubungan dengan Chu Chen, dia akan membalas dendam pada keluarga Xia. Wajah Xia Bei terus berubah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia mengumpat dengan keras dan menendang pintu mobilnya dengan keras. Sial, siswa sekolah dasar hanya mengerjakan soal pilihan ganda. Hari sudah pagi, dan ketika Xia Bei kembali ke rumah, keluarga Xia sudah beristirahat. Xia Bei berbaring di tempat tidur, berguling-guling, merasa gelisah. Baru pada subuh dia perlahan-lahan tertidur. Bang bang bang, pintunya berdering dengan cepat. Xia Bei membuka matanya dan membuka pintu, masih sedikit mengantuk. Kakak kedua, kamu masih ingin tidur? Xia Gaose menatap Xia Bei dengan dingin. Ayah sedang menunggumu di ruang kerja. Xia Bei tiba-tiba terbangun, dan sebelum dia sempat bertanya, Xia Gaos sudah berbalik dan pergi. Xia Bei segera berjalan kembali ke kamar, mengambil ponsel yang diletakkan di samping tempat tidur, dan menekannya. Apakah mereka yang melakukannya? Ekspresi Xia Bei muram. Setelah mencolokkan pengisi daya ponselnya, dia segera mandi dan berjalan menuju ruang kerja ayahnya. Ini sudah jam 10 pagi. Xia Bei mengetuk pintu dan memasuki ruang kerja. Suasana di ruang kerja agak dingin. Dua mata tertuju pada Xia Bei, Pastor Xia Wangjiang dan saudara kedua Xia Gaose. Kamu akhirnya sampai di sini. Xia Gaos berkata dengan dingin, kamu tidur dengan sangat nyenyak. Kakak kedua, apa yang terjadi? Xia Bei bertanya.
Xia Gaose berdiri. Apakah kamu tidak tahu? Xia Bei mengerutkan kening. Kakak keduanya selalu tidak menyukainya. Xia Bei sudah lama terbiasa dengan hal itu. Xia Wangjiang berkata dengan suara yang dalam. Pagi ini, beberapa pelanggan besar keluarga Xia menelepon satu demi satu, mengatakan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Xia sombong dan membuat keributan di pesta kawasan bisnis tadi malam, menyinggung banyak orang. Orang-orang, mereka semua menerima kabar bahwa seseorang tidak puas dengan keluarga Xia karena kejadian ini. Dan mereka berharap tuan muda Xia akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Wajah Xia Bei berubah. Apa yang terjadi tadi malam? Xia Gaose berkata dengan marah. Tahukah kamu apa arti lingkaran itu? Jika kamu memprovokasi mereka, kamu tidak tahu situasi apa yang akan dihadapi keluarga Xia kita di Yancheng. Xia Bei menenangkan pikirannya dan berkata perlahan, Saudara Chen dan saya pergi ke pesta tadi malam. Di pesta itu, Saudara Chen berkompetisi dalam melukis dan bermain piano dengan Luo Yunyang dan Bai Mu masing-masing. Chu Chen berani bersaing dengan mereka dalam catur, kaligrafi, dan melukis. Xia Gaose mengerutkan kening. Bukankah itu mempermalukan dirimu sendiri? Apakah karena Chu Chen kalah sehingga kamu membuat keributan? Saudara Chen menang, jawab Xia Bei. Xia Wangjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Chu Chen menang. Bagaimana mungkin? Xia Gaose berseru. Semua orang yang hadir melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dan penyebab masalah ini diprakarsai oleh Luo Yunlong. Xia Bei dengan cepat menceritakan apa yang terjadi tadi malam, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi ketika Li Lejing menghentikannya sebelum pulang keluar. Merekalah yang tidak boleh kalah. Xia Bei mengertakkan gigi. Ekspresi Xia Wangjiang menjadi gelap. Ini adalah balas dendam yang penuh kemarahan. Jika keluarga Xia ingin bertahan hidup sendirian, Xia Bei harus mengambil keputusan tegas dan menentukan pilihan. Sebenarnya, ini bukanlah penghinaan bagi keluarga Xia dan Xia Bei. Mereka mengirimkan sinyal di pagi hari, jelas mendesakmu. Xia Gaos memandang Xia Bei, apa yang akan kamu lakukan? Xia Bei berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangkal kekuatan lingkaran mereka di Yancheng, tapi saya tidak bisa melakukannya demi perlindungan Mingze dan hubungan saya dengan saudara Chen. Kalau begitu, kamu baru saja melihat keluarga Xia ditindas, teriak Xia Gaose. Saya akan menemukan jalan, Xia Bei menjawab dengan keras. Xia Gaose tertawa dengan marah. Kamu memikirkan cara, jangan bilang padaku bahwa kamu bisa bersaing dengan kekuatan lingkaran itu. Xiao Bei, jangan terpesona oleh kemenangan kecil. Awal yang baik dari Bei Chen hanya bisa dianggap sebagai permulaan perjalanan bisnismu. Jalan masih panjang. Saudara Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Ning. Xia Bei berkata dengan tenang. Juga, Huang Fu dan Yu memiliki hubungan dekat dengan saudara Chen. Jika kedua keluarga ini membantu, mereka tidak akan pernah berani berurusan dengan kami. Xia, dengan tidak bermoral. Rumah. Xia Wangjiang terdiam beberapa saat dan memandang Xia Bei. Jangan menganggapnya terlalu sederhana. Tahukah Anda bahwa begitu keluarga Ning dan keluarga Huang Fu turun tangan, dan pihak lain bersikeras untuk menekan keluarga Xia kita, akan ada perang di Yancheng. Badai macam apa?
kepentingan yang terlibat selama periode ini terlalu besar. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara keluarga Ning dan keluarga Huangfu, mereka mungkin tidak mendukung keluarga Xia. Biarkan aku mencobanya. Mata Xia Bei bertemu dengan mata Xia Wangjiang. Aku lebih baik mati dalam badai daripada hidup santai dengan mengorbankan saudara-saudaraku. Xia Wangjiang merenung sejenak. Fokus dari apa yang terjadi tadi malam masih ada pada Chu Chen. Sebaiknya Anda mendiskusikannya dengan Chu Chen. Xia Bei mengangguk, berbalik dan segera meninggalkan ruang kerja. Ayah, masalah ini tidak bisa ditunda. Xia Gaosei mau tidak mau berkata. Kamu juga harus bersiap. Xia Wangjiang menarik napas dalam-dalam. Keluarga Xia harus bersiap untuk pertempuran yang sulit. Pupil mata Xia Gaosei melebar. Xia Wangjiang mengambil sebuah buku, membalik-balik beberapa halaman, dan kemudian berkata, apakah menurutmu jika mereka benar-benar ingin membuat marah keluarga Xia, mereka akan benar-benar berubah karena sikap kita? Ini hanyalah cara mereka menghadapi keluarga Xia. Keluarga itu hanya lelucon sebelumnya. Setelah Xia Bei meninggalkan rumah, dia langsung menuju Canceng. Ketika dia masih ragu apakah akan menelepon Chu Chen terlebih dahulu, panggilan Chu Chen sudah masuk. Aku akan menunggumu di Beichen. Xia Bei merasa seperti baru saja disuntik tonik. Dia segar kembali dan langsung menuju gedung Jintan. Lantai 21 gedung Jintan. Xia Bei membuka pintu kantor. Chu Chen, Song Yan dan Xia Yanhuan ada di sana. Kamu pasti sering dimarahi di rumah, kata Xia Yanhuan. Xia Bei-san tersenyum dan kemudian menatap Chu Chen. Saudara Chen, bagaimana kamu tahu? Ada rumor di seluruh kota. Sulit bagiku untuk tidak mengetahuinya. Chu Chen berkata. Baimu dan yang lainnya mengalihkan kemarahan mereka pada keluarga Xia. Kejadian ini disebabkan olehku. Xiao Bei, kembalilah dan beritahu aku. Ayahmu dan orang lain yang memulainya. Aku akan mengurus masalah ini. Xia Bei tidak menyangka bahwa Chu Chen akan memberinya akhir cerita bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Dia akan menyelesaikannya. Xia Bei tampak cemas. Dilihat dari sikap percakapan mereka tadi malam, sepertinya mereka juga berencana menyerang saudara Chen. Xia Bei memberitahu Li Lejing dan yang lainnya tentang memblokirnya. Sepertinya aku terlalu baik tadi malam. Mata Chu Chen menjadi dingin dan dia segera berkata, mereka sudah mengambil tindakan. Aku baru saja diundang oleh Baimu untuk bertukar piano di Yangcheng Antique Street Square 3 hari kemudian. Keterampilan, murid Xia Bei tiba-tiba menyusut. Saudara Chen setuju. Saya tidak pernah berpikir untuk mengatakan tidak. Bersambung.